Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Iqbal Haritama dari dari kelas SI22A2 NIM 22010152 akan menerangkan tentang proyek UAS saya, yaitu tentang pembuatan database dengan tema pengiriman query. Metode yang saya gunakan adalah normalisasi. Langsung saja kita ke dalam bentuk normalisasi database pengiriman kurir berletak normalnya. Di sini ada ID transaksi, ID kurir, nama kurir, ID penerima, nama penerima, dan jenis kelamin. Oke, langsung saja. Ini yang pertama adalah 001 0501 Faik 211 area laki-laki. ID transaksinya adalah N0002, ID kurir 0502, nama kurir Febrianti, ID penerimanya 212, nama penerimanya Danariana, jenis kelaminnya perempuan. Yang selanjutnya ID transaksi N003, terus ID kurir 0503, nama kurirnya Januari, ID penerima 213, nama penerima Sandy, jenis kelamin laki-laki. Langsung ke selanjutnya ID transaksi ada N0004, ID kurir 0504, nama kurirnya Simon, ID penerima 214, nama penerimanya adalah si Haidar, kelaminnya juga sama laki-laki. Selanjutnya ada di ID transaksi N0005, ID kurir 0505, nama kurirnya Yanti, ID penerimanya 215, nama penerima Melati, dan jenis kelaminnya perempuan. Selanjutnya ada ID barang, nama barang, ID berat, berat barang, ID perumahan, nama perumahan, dan tanggal sampai. Langsung saja, yang pertama ada di ID barangnya 311, nama barangnya laptop, ID beratnya 001, beratnya 2 kg, ID perumahannya 0101, nama perumahannya sehat, tanggal sampai ada di 13 Januari, 13 Januari ya 2023. Yang selanjutnya ada di barang 312, nama barangnya pakaian, jadi beratnya 002, berat barang 2 kg, jadi perumahan 0102, nama perumahannya Jasmine, tanggal sampai 2 Januari 2023. Selanjutnya di ID barang 313, nama barang meja, jadi berat 003, berat barang 55 kg, di perumahan 0103, nama perumahan Sejahtera. Tanggal sampainya di 30 Januari 2023. Selanjutnya ID barang 314, nama barang celana, ID berat 004, berat barang 1 kg, ID perumahan 0104, nama perumahan Bilkis, tanggal sampai 21 Januari 2023. Selanjutnya yang terakhir ID barang di 315, nama barangnya adalah TV, ID berat 005, berat barang 17 kg, ID perumahannya 0105, terus nama perumahannya si Safari, tanggal sampai 11 Januari 2023. Selanjutnya dari bentuk normalnya 1NF-nya, di sini sama semua, yang membeda adalah di jenis kelaminnya dan si ini. Lakinya kan ini kan tidak normalnya karena nyambung dua-duanya. Yang ini perbedaannya ada di dua ini. Dipisah sekarang ya. Langsung ke selanjutnya di bentuk normal 2 NF-nya. Yang pertama saya memecah menjadi ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 yang saya pecah tabelnya. Yang pertama saya jelaskan yaitu tabel kurir. Di sini ada ID kurir dan nama kurir. ID kurirnya 0501, nama kurirnya Faik. Terus selanjutnya 0502 ID kurirnya, nama kurirnya Febrianti. ID kurirnya 0503, nama kurirnya Januari. ID kurir 0504, terus nama kurirnya si Simon. ID kurir 0505, nama kurirnya Yanti. Selanjutnya tabel barang. Ada dua, yaitu ID barang dan nama barang. Langsung aja, yang pertama ID barangnya yang pertama 313, nama barangnya laptop. Terus selanjutnya 312, nama barangnya pakaian.
Selanjutnya 313 nama barangnya meja. Selanjutnya 314 celana barangnya. 315 nama barangnya TV. Tabel yang pertiga ada si tabel penerima. Ada 3 yaitu ID penerima, nama penerima, dan jenis kelamin. Yang pertama ID-nya di 212, nama penerimanya Arya, jenis kelamin laki-laki. ID penerima 212, nama penerima Danariana, jenis kelamin perempuan. ID penerima 213, nama penerima Sandy, jenis kelamin laki-laki. Selanjutnya ID penerima 214, nama penerima Haidar, jenis kelamin laki-laki. Selanjutnya ID penerima 215, nama penerima Melati, jenis kelamin perempuan. Ini yang terakhir di 2NF saya itu tabel perumahan. Ada 3 juga. ID perumahan, nama perumahan, dan tanggal sampai. Yang pertama, ID perumahannya itu 0101. Nama perumahan sehat, tanggal sampai 13 Januari 2023. Selanjutnya, ID perumahannya 0102. Nama perumahannya Jasmine, tanggal sampai 2 Januari 2023. Selanjutnya, ID perumahan 0103, nama perumahannya Sejahtera, tanggal sampai 21 Januari 2023. Selanjutnya, ID perumahan 0104, nama perumahan Bilkis, tanggal sampai 30 Januari 2023. Yang terakhir di ID perumahan 0105, nama perumahan Safari, tanggal sampai 11 Januari 2023. Oke, selanjutnya di bentuk pneumatika NF-nya saya pecah menjadi 2, yaitu si tabel transaksi pengiriman kurir dan tabel berat. Yang pertama langsung saja ke tabel transaksi pengiriman kurir, yaitu ada ID transaksi, tanggal sampai, ID kurir, ID penerima, ID perumahan, dan ID berat. Langsung saja yang pertama yaitu ID transaksinya N0001, tanggal sampai 13 Januari 2023, ID kurir 0501, ID penerima 211, maaf, terus ID perumahannya 0101, ID berat 001. Yang kedua ada di N0002, tanggal sampai 2 Januari 2023, ID kurir 0502, ID penerima 212, ID perumahan 0102, ID berat 002. Yang ketiga di N0003, tanggal sampai 21 Januari 2023, ID kurir 0503, ID penerima 213, ID perumahan 0103, ID berat 003. Selanjutnya ID transaksinya N0004, tanggal sampai 30 Januari 2023, ID kurir 0504, ID penerima 214, ID perumahan 0104, ID beratnya 0004. Di transaksinya yang terakhir di 0005, tanggal sampai 11 Januari 2023, ID kurir 0505, ID penerima 215, ID perumahan 0105, ID berat 005. Ini yang selanjutnya ada tabel berat. Ada ID berat dan berat barang. ID berat yang pertama yaitu 001, berat barangnya 22 kg. Yang kedua 002, berat barangnya 10 kg. Yang ketiga 003, berat barangnya 1 kg. Yang keempat 004, berat barangnya 12 kg. Yang kelima, yang terakhir 005, berat barangnya 17 kg. Selanjutnya langsung saja kita ke bagian PRD-nya. Ini sudah di ini nih. Saya buat ini satu kurir penerima transaksi pengiriman kurir berat dan ini baru. Yang pertama ada di kurir. Di kurir ada 2 yaitu ID kurir, nama kurir. Selanjutnya kita ke konfirmasi ke penerima dan yaitu ID penerimanya, nama penerima, jenis kelamin. Terus melakukan ini transaksi pengiriman kurir, ID transaksinya, tanggal sampai, ID penerima, ID perumahannya. Setelah itu turun ke ini perjalanan ini penerima, ID perumahan, nama perumahan, tanggal sampai. Selanjutnya cek barangnya yaitu ada di berat, ID berat, berat barang, mendapatkan barang, barang, ID barang, dan nama barangnya. Oke, langsung saja ke relasinya yaitu ada
lima tabel, yaitu yang pertama adalah tabel kurir, di kurir sebagai primary key, terus ada nama kurir. Yang kedua, tabel barang, ID barangnya primary key, terus ada nama barang. Yang ketiga, tabel penerima, yaitu ID penerima sebagai primary key, terus dan nama penerima dan jenis kelamin. Yang keempat, ada tabel perumahan, ID perumahan sebagai primary key, terus ada nama perumahan dan tanggal sampai. Yang terakhir dan kelima, yaitu ada tabel berat, ID berat sebagai primary key, dan selanjutnya ada berat barangnya. Nah, itu semua terus terbentuklah tabel transaksi pengiriman kurir. Ditransaksi sebagai foreign key, tanggal sampai, ID kurir foreign key, ID penerima foreign key, ID perumahan foreign key, ID berat foreign key. Ini hasil screenshotan connection saya ke ini, bukanya di bagian more, terus ada desainer. Nah, nanti dibuat disambung-sambungkan semua, dikoneksi kayak tandanya yang ini. Nah, ditarik-tarik semua dari ID, terus disamakan ke ini transaksi tabelnya dari primary key-nya, sehingga nanti terbentuk seperti ini. Nah, itu saya menginsertkan itu semua ke dalam tabelnya ya, ini hasilnya seperti ini dalam bentuk scale-nya. Ini seperti ini ya. Ini juga sama, saya insertkan juga. Ini udah semua. Selanjutnya saya ini bentuk dalam bentuk browse-nya ada di ini, tabel barang, terus tabel berat, tabel kurir, tabel penerimanya, tabel perumahannya, tabel transaksi. Oke, langsung saja kita buka SAMPP-nya, yaitu ini diklik ini start status, klik adminnya. Langsung saja kita buka ini ya. Nih, tabelnya seperti ini ya bentuknya. Ini barang. Saya klik barang. Di ID barangnya 311, nama barangnya laptop, ID barangnya 312, nama barangnya pakaian, di barang 313, barangnya meja, ID barang 314, nama barangnya celana, ID barang 315, nama barangnya TV. Sama yang seperti di Word tadi ya. Dan bagian tabelnya benar. Ini sama ya, si barang. Oke, bandingkan sama ya, sama-sama. Oke, selanjutnya ke tabel berat. Di tabel berat ada di ID berat 001, berat barang 2 kilo, ID berat 002, berat barang 10 kilo, berat ID berat 003, berat barangnya 1 kilo, ID berat 004, berat barang 12 kilo, ID berat 005, berat barang 17 kilo. Bandingkan ya, tabel berat. Nih, sama kan? Nah, sama. Selanjutnya langsung yang ketiga itu tabel kulirnya. Di sini ada ID kurir 0501, nama kurirnya Faik. ID kurirnya 0502, nama kurirnya Febrianti. Yang selanjutnya 0503, nama kurirnya Januari. Selanjutnya ID kurir 0504, nama kurirnya Simon. Selanjutnya yang terakhir ID kurir 0505, nama kurirnya Yanti. Bel kurir. Bel kurir di ini sama kan? Nah, oke, selanjutnya ke tabel penerima. Tabel penerima ada sih ini ID penerima, nama penerima, jenis kelamin. Yang pertama ada di 211, nama penerima Arya, jenis kelamin laki-laki. Yang kedua 212, nama penerima Danariana, kelamin perempuan. Yang ketiga 213, nama penerimanya Sandy, jenis kelaminnya laki-laki. Yang keempat nama ID penerimanya 214, nama penerimanya Haidar, jenis kelaminnya laki-laki. Yang kelima ID penerimanya 215, nama penerima Melati, jenis kelaminnya perempuan. Kita bandingkan ya. Tadi apa? Oh, penerima. Sama kan? Oke, langsung selanjutnya ke ini. Perumahan. Perumahan. Ada ID perumahan, nama perumahan, dan tanggal sampai. Ini ada yang pertama 0101, nama perumahannya sehat.
tanggal sampai 2023 Januari, tanggal 1 Januari tanggal 1. Selanjutnya yang kedua ada di ID perumahan 0102, nama perumahannya Jasmine, jadi tanggal 2023 Januari tanggal 2. Selanjutnya di ID perumahan 0103, nama perumahannya Sejahtera, dari tanggal sampai 2023 21 Januari. Selanjutnya di ID perumahan 0104, nama perumahan Bilqis, di tanggal sampainya 2023 tanggal 30 Januari. Selanjutnya yang terakhir ID perumahan 0105, nama perumahannya Safari, tanggal sampainya 2023 11 Januari. Nah, kita bandingkan ke tabel perumahan. Sama kan? Sama. Selanjutnya yang terakhir ada di tabel transaksi. Transaksi ada di berapa ini? Ada ID transaksi, tanggal sampai, ID kurir, ID penerima, ID perumahan, ID berat, ID barang. Pertama, di transaksinya itu N0001, tanggal sampai 2023 13 Januari, ID kurir 0501, ID penerima 211, ID perumahan 0101, ID berat 0001, ID barang 311. Selanjutnya, ID transaksi ada di N0002, tanggal sampai 2023 tanggal 2 Januari. ID kurir 0502, ID penerima 212, ID peneruan 0102, ID beras 002, ID barang 312. Selanjutnya, ID transaksi N0003, tanggal sampai 2023 tanggal 21 Januari, ID kurirnya 0503, ID penerima 213, ID penerimaan 0103, ID berat 003, ID barang 313. Selanjutnya N004, ID transaksinya tanggal sampai 2023 30 Januari, ID kurirnya 0504, ID penerima 214, ID perumahan 0104, ID beras 004, ID barang 314. Selanjutnya, yang terakhir ada di ID transaksi N0005, tanggal sampai 2023 11 Januari, ID kurir 0505, ID penerima 215, ID penerumahan 0105, ID berat 005, ID barang 315. Kita bandingkan dulu. Ini sama kan transaksinya. Oke, sekian itu saja dari saya. Bila ada salah dalam perkataan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.